Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal kasih lihat info soal banner kita yang terbaru. Apakah banner yang kali ini update worth it atau enggak buat di summon? Jadi langsung saja kita bakal bahas untuk banner kita yang terbaru ini. Jadi kalian sudah tahu pastinya kalau kita itu mendapatkan dua persona ya, yaitu si Psycho Lover Inase dan juga Doom Loyalty Miriam. Jadi ini merupakan dua persona yang kalian bisa dapatkan untuk sekarang. Jadi apakah kedua banner ini atau kedua karakter ini worth it banget buat dikejar? Jadi setelah gue cek beberapa kali ya untuk skillnya, gameplaynya juga, karena kebetulan gue sudah dapet yang namanya trial ya untuk kemampuannya si Miriam dan juga si Inase ini sekarang di battle terutama. Jadi gue bisa bilang sih untuk kedua persona ini cukup mid range ya, bukan persona OP banget lah gameplaynya. Karena gue lihat kemampuannya nih bener-bener berat banget coy buat dipakai pastinya. Apalagi rata-rata skillnya itu masih cukup nanggung gameplaynya. Jadi bener-bener nggak maksimal banget lah untuk di gameplay zaman sekarang gitu coy. Apalagi dengan meta Colosseum yang lagi bener-bener dikuasai sama Sweetie Fox sama si Secret Angel Rofi gitu coy. Bener-bener mereka ini lebih ke arah susah banget buat bersaing coy di Colosseum. Dengan gameplay mereka yang memang untuk bisa mendapatkan kemampuannya tuh bener-bener harus ngandelin yang namanya stack. Itu juga berat banget ya, terutama untuk si Miriam itu berat banget coy gameplaynya dia. Jadi Miriam ini adalah persona yang menurut gue kalau dari tipe gameplaynya bener-bener berat banget ya untuk seorang damage dealer zaman sekarang. Karena damage dealer untuk di meta kali ini ya bener-bener harus dituntut untuk bisa nyerangnya itu lebih fleksibel dan juga lebih efisien gitu coy. Karena dari segi kemampuan dia ini perlu disupport banget ya agar bisa mengumpulkan stacknya lebih cepat gitu coy. Jadi kalau dia ini nggak full stack, gameplaynya kurang banget. Dan juga saat dia full stack sekalipun efeknya itu nggak ada apa-apa ya. Cuman efek yang memang fokusnya itu ngumpulin stacknya aja. Jadi dalam stacknya itu tidak ada efek lain coy. Cuman stack biasa aja gitu coy. Jadi nggak ada kemampuan kayak nambahin damage kayak atau segala macam, soalnya di sana itu nggak ada coy di stacknya. Jadi karena ini cuma stack biasa dan tidak menghasilkan apapun untuk stacknya ini, jadi bener-bener kayak berat banget ya pastinya. Coba stack ini ada tambahan mungkin damage kayak atau tambahan speed kayak atau gimana lah gitu coy. Kalau misalnya ada seperti itu mungkin ya ini gameplaynya bakal kepake banget pastinya. Karena dia ini punya stun effect juga, benar-benar bagusnya di sana. Cuman kalau mendapat stun effectnya kan harus full stack ya. Jadi itulah kenapa menurut gue gameplaynya berat banget di zaman sekarang. Karena damage dealer ya untuk di meta kita yang sekarang itu kebanyakan skillnya itu efisien banget. Dan rata-rata stacknya itu pun juga pastinya ngeboost damage yang diberikan oleh si damage dealernya tersebut. Jadi itulah kenapa menurut gue untuk Miriam ini adalah persona damage dealer yang sangat berat banget gameplaynya untuk di meta zaman sekarang. Kalau di PvE mungkin masih bisa kepake, tapi tetap saja dia ini berat banget coy untuk bisa menghasilkan damage yang benar-benar bisa ngasih efek stunnya itu coy. Jadi kalau mau dapat full stack pun memang cukup lama pastinya ngumpulinnya. Mungkin 2 putaran atau 3 putaran baru bisa dapat full stack gitu coy. Jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk si Inase, kalau gue lihat sih potensialnya ada ya untuk si Inase ini. Cuman sangat disayangkan ya, gue kira awal-awal skillnya dia ini yang bisa ningkatin persing sama bisa ngasih guaranteed hitnya itu dikasihnya ke temen yang punya efek terror love-nya itu coy. Ternyata tidak. Jadi ini adalah efek yang Inase dapatkan sendiri gitu coy. Coba aja coy, kalau efek yang dikasih Inase ini
yang bisa meningkatkan persing rate sama guaranteed hitnya itu dikasih ke temen yang punya terror love-nya itu. Kalau seperti itu gameplaynya, gue yakin ini Persona bakal meta banget coy gameplaynya. Karena dia bisa bikin temen kita itu dapat efek true damage plus juga pasti masuk damage-nya. Itu bener-bener sangatlah parah coy gameplaynya nanti. Tapi sangat disayangkannya, efek ini cuma untuk si Inase-nya. Karena kita tidak bisa berharap banget coy untuk Persona bertipe support itu ngedamage. Ya walaupun ada ya contoh kayak si Cartilla Goddess of Mirage. Pastinya kalian lihat ya di Colosseum dia itu tiba-tiba bisa menghasilkan damage yang sangat besar. Pastinya kalian kaget gitu coy, di Colosseum ada Cartilla Goddess of Mirage yang personanya tipe support tapi damage-nya sakit banget. Itu sebenarnya memang bisa terjadi pastinya. Karena dia ini merupakan support yang bisa ngapain aja dan damage-nya pun bisa berasa gitu coy. Kalau kita build agak ngedamage. Ya ini emang salah satu anomali sih. Tapi gua nggak yakin kalau si Inase ini bisa seperti si Cartilla Goddess of Mirage. Karena gameplaynya ini udah beda banget coy. Dan gue nggak yakinnya itu memang dari segi kemampuannya dia saat menggunakan skillnya itu bener-bener ya, gue bisa bilang sih cukup kurang ya gameplaynya. Jadi walaupun potensialnya masih ada ya untuk si Inase ini sebenarnya, tapi rata-rata skillnya cukup nanggung banget gameplaynya. Jadi itulah kenapa menurut gue sih ya dia ini Persona yang sebenarnya ada potensial tapi skillnya itu nanggung banget coy untuk di meta zaman sekarang. Jadi ya bisa gue simpulkan saja guys, kalau Persona kita ya yang terbaru ini sebenarnya nggak terlalu worth it untuk kalian kejar ya. Kecuali kalau kalian tuh emang pengen ambil buat stat bondir, boleh banget. Ini boleh banget karena di sini ada si Inase sama si Miriam pastinya yang bisa kalian dapatkan stat bondirnya. Jadi menurut gue sih lebih baik kalian kejar aja mungkin satu kopi untuk bisa mendapatkan stat bondirnya. Dan gue tidak merekomendasikan untuk diambil sampai full bintang karena kayaknya sih bakal berat banget. Lebih baik sih kalau gue saran ya, kalau memang mau all in spend ya untuk bahan-bahan kalian, lebih baik kejarlah si Sweetie Fox sama si Secret Angel gitu coy. Itu lebih rekomendasi kalian kejar dibandingkan untuk Persona kita yang terbaru karena potensialnya nanggung banget. Dan di sini sih sebenarnya gue sangat merekomendasikan kalian untuk yang namanya keep bahan juga pastinya. Karena gue takut nanti di bulan Maret itu si anak bir bakal dikembalikan. Walaupun chance-nya atau peluangnya bakal kecil banget coy. Gue yakin sih kayaknya peluangnya kecil karena ini Persona benar-benar imba dan OP banget pastinya. Jadi developer kayak ibaratnya itu mengundur-ngundur pastinya agar bisa bikin Persona biasa-biasa aja terlebih dahulu. Nanti kalau udah pasti anak birnya muncul dan dikembalikan, mereka itu langsung bikin counternya. Mungkinan sih kayak gitu ya sistem gameplaynya. Jadi kita lihat saja nanti guys ya untuk next bulan pastinya siapa yang bakal dikembalikan. Dan semoga aja si anak bir bisa dikembalikan secepatnya karena gue yakin kalian tuh banyak yang pengen kejar dia ya pastinya. Dan semoga aja sih kalian itu nggak ampas juga buat gacanya nanti. Jadi ya segitu aja sih untuk informasi dari gua guys ya. Intinya sih memang Persona kita yang sekarang itu tidak worth it untuk dikejar pastinya. Lebih baik kalian kalau mau spend kejar aja Sweetie Fox dan juga Secret Angel. Itu lebih rekomendasi untuk diambil karena mereka itu adalah dua Persona yang sangat broken banget gameplaynya. Jadi ya segitu aja untuk info dari gue. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau segala macam langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi ya thank you banget. See you on the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.